beliau ini memang rajin di dalam menulis. Bahkan bisa saya katakan paling produktif, dosen di Sosiatri PSDK yang paling produktif menulis dalam bentuk buku itu adalah Pak Tomo. Dari bukunya kita bisa melihat bagaimana beliau juga menuangkan isi pikirannya dalam bentuk buku tulisan gitu. Tapi beliau juga untuk memberikan input itu saya sangat terbantu dengan sangat rinci, dan itu mungkin salah satu catatan skripsi yang paling menggugah seperti itu bagi saya. Karena Pak Tomo itu paling banyak sampai sekarang pun tulisan mengenai pembangunan ya Pak Tomo kui. Jadi kan banyak tuh, ada yang terakhir pemberdayaan. Tapi cerita tentang itu tuh Pak Tomo memang. Jadi Pak Tomo lah yang menurut saya itu meletakkan pondasi tentang development studies. Beliau adalah sosok yang humble gitu ya, rendah hati gitu. Beliau ini jika menjelaskan benar-benar seorang guru begitu, menjelaskan mendasar tentang persoalan misalnya masalah sosial, kemudian bagaimana contohnya yang terjadi di masyarakat. Beliau sangat memahami apa yang diajarkan, dan dari almarhum yang saya pelajari adalah sikap yang sangat sederhana, kemudian tidak ada kesombongan sedikit pun. Kebetulan Pak Tom itu senior yang sangat rendah hati gitu ya, yang sangat down to earth gitu. Saya sejak jadi mahasiswa, sejak saya masuk juga di sini, bekerja di sini, nggak pernah kemudian merasa bahwa beliau itu gimana ya, apa ya, mungkin nggak pernah kayak yang meninggalkan kita gitu loh. Pasti kemudian kita selalu dibimbing sama beliau. Memang gitu orangnya ya. sebel dan selalu ramah tamah dan selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Buku-buku itu banyak sekali karya-karya beliau. Beliau di masa purna pun sudah pernah tugas dari PNS, masih memproduksi, masih berkarya dengan menghasilkan beberapa buku yang menjadi concern beliau, terutama masalah pemberdayaan masyarakat, masalah-masalah sosial. Nah, saya kira semangat beliau ini yang perlu kita warisi. Urusan di jurusan itu pasti pakai kolnya Pak Tomo. Diangkut kemana-mana, diangkut. Praktikum kita satu kol, pergi kemana satu kol, penuh gitu satu kolnya Pak Tom itu. Jadi ya memang nggak cuma saya, semua akrab kalau dengan Pak Tomo. Saya sebenarnya banyak terinspirasi dari beliau gitu loh. Bagaimana cara mensistematiskan pengetahuan ya, informasi ya, knowledge, bagaimana mensistematiskannya, kemudian bagaimana caranya mengartikulasikan, menyampaikannya ke para mahasiswa gitu ya. Dan saya juga pernah dengan beliau ya satu tim ketika kita presentasi di hadapan mitra kita juga, pada masa itu beliau sudah purna ya. Saya sangat takjub gitu loh, masih sangat jernih, masih sangat jelas, masih sangat seperti biasa, sangat sistematis di dalam menyampaikan banyak hal ya. Dan itu adalah warisan ya, legacy yang sangat berharga dari Pak Tom untuk kita gitu. Nah, kalau misalkan kita ada kesempatan pergi bersama begitu, terus kemudian menginap, atau saya selalu menyempatkan untuk sarapan bersama beliau begitu kalau misalkan di hotel begitu. Dan saya banyak bertanya begitu, karena saya juga membaca buku-buku beliau begitu. Terus kemudian ketika ada hal-hal yang di lapangan itu ada pertanyaan yang cukup sulit terkait dengan dinamika-dinamika yang ada di lapangan dengan bermasyarakat, itu saya selalu sempatkan bertanya kepada beliau, dan selalu mendapatkan jawaban yang mencerahkan seperti itu. Dulu saya riset di Kalimantan, itu ada Diki juga, ada Mbak Nanda. Kita sempat terganjal sebuah masalah dengan masyarakat, dan di situ Pak Tomo mau kemudian membantu kita. Bagaimana beliau mengarah yang kemudian meluruskan dengan masyarakat masalahnya seperti ini dan semacam. Beliau itu orang yang sangat tekun gitu ya, sangat tekun dan baik kepada mahasiswa. Nah, ini yang saya ingat waktu bimbingan itu, saya itu dibelikan buku. Jadi bukan hanya tolong dibaca buku ini, itu tidak, tapi dibelikan bukunya. Dan
di buku itu sudah dilipat, halaman ini, paragraf ini dilingkari, cocok untuk subbab sekian. Itu sampai satu buku itu ada beberapa lipatan plus catatan begitu, terus diserahkan saya. Dek, saya kebetulan waktu itu jalan-jalan ke Gramedia, saya menemukan buku yang kelihatannya tepat, ini tolong dibaca, beberapa sudah saya tandai, kalau cocok silahkan dimasukkan di skripsi. Nah, saya masih ingat betul, dulu ketika pertama kali masuk ke PSDK, itu masih remang-remang, PSDK itu apa gitu ya, bedanya dengan sosiologi itu apa, bedanya dengan MKP itu apa, dan lain sebagainya gitu. Tapi Pak Tomo di situ memberikan satu pencerahan ya, membuka cakrawala tentang PSDK itu, bahwa PSDK itu hadir yang berpihak kepada masyarakat untuk mengatasi atau menuntaskan masalah sosial. Nah, dari situlah kemudian saya secara pribadi mengetahui betul standing posisinya PSDK itu ada di mana. Sampailah kemudian ketika saya menjadi staf pengajar juga di PSDK gitu, mata kuliah yang pertama kali saya pegang adalah masalah sosial. Dan di situ benar-benar dengan Bu Agnes tentunya dan juga dengan Pak Tomo itu saya dijelaskan betul ini loh masalah sosial yang dimaksud di PSDK itu seperti ini. Kalau kita minta Pak Tom menulis di pagi hari, itu sorenya pasti sudah jadi. Jadi itu kebanggaan saya sama beliau ya. Jadi nggak nunggu hari teman-teman. Pak, bisa ini Pak, kita diskusi seperti ini Pak. Siap Mas, sorenya naskahnya sudah dikirim. Saya bilang, ini Pak Tom ini cara nulisnya bagaimana gitu. Dan kualitasnya bagus. Dosen pembimbing saya, dosen skripsi luar biasa. Saya banyak belajar ilmu dari Pak Tomo. Jadi secara diam-diam saya itu membaca bukunya Pak Tomo, dan itu memang rohnya sosiatri PSDK itu di babon ilmunya itu di Pak Tomo. Dan Pak Tomo itu senantiasa sering ketika bersama-sama itu terakhir Pak Juni tentang profesor diurus ya, itulah kata-kata itu membuat apa ya, kadang-kadang terngiang-ngiang. Jadi sebagai guru dan sebagai senior Pak Tomo luar biasa karena mengajari kami semua untuk apa artinya produktif, dan juga keilmuannya memang babon ilmunya itu ada di Pak Tomo itu. Jadi ya saya berjanji akan melanjutkan karya-karya Pak Tomo dan mewujudkan harapan untuk pengembangan PSDK dan sekaligus apa-apa yang diinginkan Pak Tomo.